kelas 10. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, berhubung kita masih dalam pandemi COVID-19, sehingga kita belum bisa bertatap muka secara langsung, memberikan materi, dan berbagi pendapat dalam materi yang kita ajarkan, tapi kita menggunakan sistem media sosial seperti ini bukan berarti kita kehilangan semangat untuk mencari ilmu, kehilangan semangat untuk belajar. No, itu tidak bisa. Kita sebagai siswa dan kita sebagai penerus bangsa, terutama buat kalian yang sudah menengah atas, kita harus tetap bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik tingkat, sehingga adik-adik itu termotivasi dengan pelajaran yang kita lalui saat ini. Lalu, dalam pandemi COVID-19 ini, cara terbaik untuk kita mencegahnya ialah kita harus tetap menggunakan masker, dan juga kita harus rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, dan selalu menggunakan sabun saat mencuci tangan, dan menjaga jarak aman 1 meter dengan orang-orang di sekitar kita. Itu cara terbaik untuk mencegah virus corona pada saat ini. Yang selanjutnya, Ibu akan membacakan, ada pepatah bilang, jika tak kenal maka tak sayang. Sehingga Ibu akan memperkenalkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari teks eksposisi. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan teks eksposisi berdasarkan metode-metode pembelajarannya. Oke, pada hari ini ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Iya, betul sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi atau mengembangkan teks eksposisi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi, yakni mengembangkan teks eksposisi. Sebelum kita mengembangkan, adakah yang tahu pengertian dari teks eksposisi itu apa? Iya, teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Selanjutnya, teks eksposisi yang akan dikembangkan ini baik dalam bentuk sederhana atau disebut dengan paragraf, maupun dalam bentuk yang lebih lengkap yang disebut juga dengan teks. Ini memerlukan beberapa kriteria atau standar teks yang berkualitas. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri atau kriteria standar yang berkualitas menurut Hasan Alwi. Di antaranya ini berupa yang pertama itu kesatuan. Kesatuan ini terbentuk apabila dalam satu paragraf dikendalikan oleh satu gagasan utama. Nah, yang selanjutnya itu kepaduan. Kepaduan terbentuk apabila dalam satu paragraf saling berkaitan satu sama lain sehingga terjalin secara logis dan gramatikal. Itu kepaduan. Nah, yang ketiga ini ketuntasan. Ketuntasan di sini paragraf dikatakan baik jika telah menyampaikan ide secara tuntas. Ketuntasan ditentukan oleh kesempurnaan ide yang dibahas, bukan oleh jumlah kalimatnya. Jadi adalah kesempurnaan idenya, bukan jumlah kalimat. Nah, yang terakhir ini konsistensi sudut pandang. Seorang penulis harus menentukan sudut pandang dalam membahas permasalahan yang diutarakan. Hal ini dipatuhi sampai berakhir permasalahan yang dibahas. Contohnya, penggunaan kata kamu, Anda, atau kita harus konsisten sampai kalimat itu berakhir. Itu maksudnya konsistensi sudut pandang. Nah, yang terakhir nih, keruntutan.
Keruntutan di sini maksudnya ini penyajian kalimat yang runtut merupakan syarat pembuatan paragraf yang baik. Nah, jika runtut itu adalah syarat paragraf yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan menggunakan urutan waktu, tempat, sebab akibat, atau yang lainnya. Nah, jadi kriteria atau ciri-cirinya itu tadi sudah cukup paham anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut eksposisi lisan dan tulis. Nah, jadi pengembangan teks eksposisi ini dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni bentuk lisan ataupun tulisan. Digolongkan eksposisi lisan apabila pengembangan teksnya menggunakan tuturan. Nah, kalau digolongkan dalam eksposisi tulis, apabila pengembangan teks eksposisi yang dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk paragraf per paragraf. Sudah bisa membedakannya? Oke, jika sudah paham mengenai eksposisi lisan dan tulis, sekarang kita lanjut. Eksposisi dibagi menjadi 9 berdasarkan jenisnya. Nah, di sini terdapat eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, perbandingan, laporan, repetisi, sebab akibat, dan analogi. Nah, bentuk-bentuk teks eksposisi tersebut berkaitan dengan 9 metode pengembangannya. Nah, jadi ada cara pengembangan. Pengembangan teks eksposisi di sini menggunakan beberapa metode. Terdapat 9 metode pengembangan. Kenapa terdapat 9 metode? Karena di sini terdapat 9 jenis eksposisi. Sehingga setiap jenis eksposisi dikembangkan dengan metode yang berbeda-beda. Contohnya seperti eksposisi definisi. Eksposisi definisi. Nah, di dalam metode pengembangan, eksposisi definisi ini menggunakan metode pembatasan pengertian. Contoh teks eksposisinya di sini. Fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Secara filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa peradaban bangsa menjadi pokok perhatian dari kedua sumber hukum ini. Nah, di sini termasuk jenis paragraf definisi dan menggunakan metode pengembangan pembatasan pengertian. Oke, kita lanjut eksposisi yang kedua. Eksposisi proses di sini menggunakan metode prosedural. Contohnya di sini seperti Saidi mengatakan, warga yang berada di Jakarta dan memiliki KTP DKI tidak perlu khawatir jika belum juga memiliki kertas A5 ataupun sudah mendapat A5 di daerah. Warga bisa datang dan langsung ke lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang sesuai dengan kalimat atau alamat domisili di KTP dan menunjukkan KTP kepada panitia di TPS. Nah, ini adalah jenis paragraf proses menggunakan metode pengembangan prosedural. Nah, sekarang kita yang ketiga yaitu metode penggolongan. Di sini contohnya seperti berbagai hal yang dapat memicu rumah terasa panas dan sempek seperti minimnya jendela, lubang angin, atau rendahnya plafon akhirnya memaksakan kita untuk menggunakan penyejuk ruangan sehingga akan mengeluarkan biaya yang lebih. Tetapi jangan khawatir, berikut beberapa ide inspirasi rumah sejuk tanpa AC. Nah, ini termasuk paragraf klasifikasi. Ia ada golongan-golongannya, itu mengklasifikasikan. Ibu rasa sudah cukup paham ya mengenai contoh-contoh, dan ibu rasa kalian sudah bisa memberikan contoh dari jenis paragraf eksposisi yang ada.
Ibu berikan contoh satu lagi, contoh dari paragraf ilustrasi, yaitu menggunakan metode pemberian contoh. Nah, di sini contohnya seperti masing-masing konsultan saat ini memang tengah menggarap pemasaran dan penjualan proyek-proyek beberapa pengembangan kakap. Bahkan beberapa di antara mereka merupakan mega proyek dengan skala triliunan rupiah. Sebut saja Holland Wilex, Puri Indah Town Center, Big Gold Coast, dan Intermark. Nah, itu adalah contoh ilustrasi. Dia bisa menggambarkan berapa megahnya proyek-proyek yang akan diraih. Nah, Ibu rasa kalian cukup paham ya mengenai metode pengembangan ini. Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini ada 2 tugas, silakan kalian ambil lembar kerja kalian. Yang pertama itu kalian buatlah teks eksposisi dengan menggunakan metode pengembangan sebab akibat. Nah, buatlah contohnya. Yang kedua, buatlah teks eksposisi dengan menggunakan metode pengembangan pengenalan diri. Silakan kerjakan. Buatlah contohnya masing-masing minimal. Oke, Ibu rasa cukup sekian ya materi yang Ibu berikan. Silakan kalian berikan kesimpulan. Boleh kalian komentari video ini. Bisa juga kalian buat dalam Word, bentuk Word, kalian kirim ke Ibu. Buatlah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa terus belajar dengan semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.